Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Alif Fernaldi, NPM 20170505104 dari kelas C, ingin menjelaskan materi non-deterministic finite automata, atau yang bisa disingkat dengan NFA. Definisi NFA yaitu non-deterministic finite automata atau NFA adalah salah satu bagian dari otomata berhingga atau finite state automata FSA. Pada non-deterministic finite automata atau NFA dimungkinkan satu simbol menimbulkan transisi ke lebih dari satu kondisi dan memberikan beberapa kemungkinan gerakan sehingga keluarannya tidak dapat dipastikan. Selain itu, dimungkinkan juga terjadinya transisi spontan atau transisi min sigma. Definisi formal, NFA dinyatakan oleh 5 tupel M, yaitu Q, sigma, okta, Q0, dan F besar, di mana Q adalah himpunan state, lalu sigma adalah himpunan simbol input, lalu theta fungsi transisi, lalu Q0 state awal atau initial state, lalu F besar adalah state akhir. Kalau definisi informalnya itu terdiri dari finite number of state atau S, satu initial state minimal satu final state, lalu terdiri dari final symbol atau alfabet, himpunan fungsi transisi. Ini adalah contoh dari NFA di mana bisa kita lihat contoh di samping ini ada Q0, lalu ada Q1, ada Q2, dan ada Q3. Lalu ini ada tambah transisinya di mana theta Q0 itu A-nya tidak ada, lalu B-nya tidak ada. Lalu theta Q1 itu A-nya ada di Q2, lalu B-nya ada di Q3. Lalu di Q2 dan Q3 itu AB-nya tidak ada sama sekali. Lalu sifat-sifat NFA, satu, NFA memiliki kemampuan untuk berada di lebih dari satu state pada saat yang bersamaan. Kedua, NFA selalu menerima bahasa yang diterima oleh DFA. Yang ketiga, sebagaimana DFA, NFA menerima secara tepat bahasa reguler. Hal ini dikarenakan NFA dan DFA berada pada kelas bahasa yang sama. Lalu yang keempat ada NFA seringkali lebih ringkas dibandingkan DFA. Application NFA, yaitu pada NFA dengan sigma move diperbolehkan suatu status berubah secara spontan tanpa membaca input atau berpindah ke suatu state tanpa membaca input. Application atau disebut dengan sigma ini yaitu string kosong sama dengan empty. Lalu kegunaan dari transisi sigma ini adalah memudahkan untuk mengkombinasikan finite state automata. Di sini ada contohnya dari application NFA, di mana application NFA dan contoh dari NFA di atas itu sangat berbeda. Q1, lalu Q0, Q2, Q2 masuk, Q3-nya masuk 0, 0, lalu Q2-nya, Q4 ke Q2-nya 0, lalu Q2 ke Q1-nya 1. Lalu ada application closure, di mana closure dari NFA dengan sigma move di atas untuk setiap state adalah sigma closure Q0 itu Q0, Q1, dan Q3. Lalu sigma closure Q1 yaitu Q1 dan Q3. Lalu sigma closure Q2 yaitu Q2 dan Q4. Lalu sigma closure Q3 yaitu sama dengan Q3 itu sendiri. Lalu sigma closure Q4 itu sama dengan Q4 itu sendiri. Perhatikan pada suatu state yang tidak memiliki transisi sigma, maka sigma closure-nya adalah state itu sendiri. Lalu ekuivalensi application NFA, di mana kita cara membuatnya itu satu, langkah pertama buat tabel transisi NFA sigma move semula. Yang kedua itu tentukan sigma closure untuk setiap state-nya. Lalu langkah ketiga yaitu tentukan sigma closure ke NFA tanpa sigma move dengan rumus. Lalu langkah keempat itu buat tabel transisi dan diagram transisi dari NFA tanpa sigma move. Lalu langkah kelima itu tentukan state akhir tanpa sigma move. Contoh soal ekuivalensi application NFA, di mana di sini ada Q0, lalu ada Q1 dan Q2, di mana tabel transisi untuk NFA sigma move di atas itu adalah theta Q0 itu A-nya Q0, B-nya tidak ada. Lalu theta Q1 itu A-nya tidak ada, lalu B-nya ada di Q2. Nih. Lalu Q2 itu
A-nya tidak ada, lalu B-nya itu ada di Q2. Ini seperti ini dengan rumusnya, yang ada penjelasan tersebut. Lalu tentukan theta-nya, di mana theta Q0, A itu sigma klosur, theta sigma klosur Q0, A. Lalu kita sederhanakan lagi sigma klosur theta Q0, Q1, A, lalu menjadi sigma klosur Q0. Lalu hasilnya nanti Q0, Q1. Lalu ada contoh lain lagi, masih ada beberapa lagi contoh yang ada di sini sampai kita menemukan hasil dari Q1, B-nya. Ini sampai Q2B-nya. Lalu tabel keempat itu tabel transisi dari hasil nomor 3 yaitu NFA tanpa sigma move, di mana tetanya Q0 itu A-nya ada di Q0 dan Q1, lalu di B-nya itu ada Q0, Q1 dan Q2. Lalu sigma Q1 itu di A-nya tidak ada, tapi di B-nya itu ada Q0, Q1 dan Q2. Lalu sigma Q2 itu di A-nya ada Q0 dan Q1, lalu di B-nya ini ada Q0, Q1 dan Q2. Lalu himpunan state akhir dari NFA tanpa sigma move, himpunan state akhir semula adalah Q0. State-state yang sigma closure-nya menuju ke salah satu state akhir semula adalah sigma closure Q2, 0 sama dengan Q0, Q1, Q2, sehingga himpunan state akhir sekarang menjadi F atau state akhirnya, yaitu di mana Q0, Q2. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kekurangan dari penjelasan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.